menjadi momok kita itu kematian dini. Jadi udang itu di umur di bawah 30 hari itu sudah mengalami mortalitas. Penyakit WFD. WFD itu istilahnya kalau kata petambak di sini itu mencret, berkelangsungan sehingga mengakibatkan udang kita di situ bisa habis. Itu dituntut untuk selalu intent ke tambak dan selalu mengecek kualitas air kita. Dapat report sehingga nanti Bapak tahu harus mentreatment apa gitu ya? Betul sekali. Tinggal nunggu report Ya, dari betul. aplikasi, lihat di sini. Itu berarti Bapak kalau pas pergi-pergi itu tinggal buka HP itu tahu Pak ya? Sudah. Halo Dia Lovers, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Di video yang sekarang ini saya masih dengan narasumber kita, salah satu pembudidaya tambak udang fanami yang ada di daerah Purworejo. Nah, masih bersama Pak Agus. Ya, masih siap Pak untuk memberikan informasi-informasi kepada pemirsa semuanya? Selalu siap. Oke, siap. Nah, Pak Agus, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak. Kira-kira hal-hal penting apa saja yang perlu diketahui oleh teman-teman ketika memulai atau baru memulai untuk usaha pertambakan udang fanami ini, Pak? Oke, siap. Bagi para petambak pemula yang ingin memulai bisnis udang fanami, yang perlu diperhatikan pertama itu lokasi. Lokasi ya, lokasi kolamnya, pembuangannya seperti jenis pembuangannya seperti apa, dan bentuk kolamnya itu seperti apa, konstruksi yang mau dipakai itu seperti apa, dan sarana-sarana lainnya baik kincir dan yang lainnya itu harus disiapkan yang bagus dan yang baik untuk menunjang keberhasilan budidayanya. Seperti itu. Nah, Pak, ini biasanya yang membuat rugi teman-teman petambak yang tidak diharapkan, Pak ya. Nah, yang biasanya membuat rugi petambak itu dalam gimana sih, Pak, ceritanya itu? Oke. Faktor-faktor yang bisa merugi dalam budidaya udang fanami, salah satunya itu yang sampai sekarang menjadi momok kita itu kematian dini. Kematian dini. Jadi udang itu di umur di bawah 30 hari itu sudah mengalami mortalitas. Mengalami mortalitas seperti itu. Yang lain-lainnya, faktor yang lainnya mungkin penyakit WFD. WFD itu istilahnya kalau kata petambak di sini itu mencret, Mas. Biasanya kalau sudah terindikasi ke situ berak putih, berarti kolam kita itu intinya kotor di situ. Butuh treatment khusus, butuh perlakuan khusus supaya udang kita tidak terkena berak putih. Karena dengan udang kita kena berak putih, nafsu makan sudah turun, Mas. Langsung turun dan mengakibatkan kematian. Seperti itu. Dan kematiannya itu kalau tidak secepatnya ditangani itu berkelangsungan sehingga mengakibatkan udang kita di situ bisa habis gitu. Seperti itu. Baik Pak Gus, ini kayaknya agak penting ini pertanyaan saya ini. Supaya teman-teman yang mau budidaya atau sedang budidaya ini kita dapat info-infonya. Nah, menurut pengalaman Pak Agus nih, untuk menjaga kondisi air ini, karena kan air ini yang paling utama ya, supaya udang tetap bagus. Untuk menjaga kondisi air tetap bagus ini kira-kira yang perlu dilakukan apa, Pak? Untuk menjaga kualitas air kita supaya bagus, di situ kita ada parameter. Satu, parameter pH. pH itu ringnya tidak boleh dari satu ringnya. Semisal ring pH pagi 7, untuk pH sorenya mungkin ya 7,8 atau 7,9. Jangan sampai ring 1. Itu pH. Yang kedua untuk DO. DO itu ukurannya 4 ya. 4 di DO meter itu minimal 4 gitu. Kalau sudah di bawah 4, udang itu sudah sedikit bermasalah. Mungkin dari segi nafsu makan sudah menurun seperti itu. Dan yang lainnya salinitas. Kalau salinitas kita
salinitas itu dengan kadar air ya, kadar tingkat keasinannya air. Kalau di budidaya udang itu untuk pembesaran, mungkin kalau awal-awal kita standar di 25 sampai 30 ukurannya, 25 sampai 30 ppt. Tapi untuk pembesaran kita di sini saya sendiri menerapkan di 15 sampai 20. Saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi 15 sampai 20. Mungkin dari segi alkalinitas itu karena alkalin itu buffer ya, maksudnya penyangga di air, biar udang hidupnya itu enak, itu berkisar di 100 sampai 150 lah, itu insya Allah udang sudah bagus lah untuk ukuran segitu. Kayak suhu itu antara 30 sampai 32 lah, seperti itu. Dan kayak amonia ukurannya itu di bawah 0,1. Di bawah 0,1. Kalau sudah masuk 0,1 itu sudah warning di situ. Berarti butuh probiotik dan butuh diturunkan juga. Salah satu contoh parameter di situ, Mas. Oke, Pak, ini saya agak sedikit pusing ini, Pak. Oke. Ternyata parameternya banyak, Pak. Banyak sekali. Enggak, pertanyaan saya gini, Pak. Sekali. Nah, itu Bapak mau ngecek tiap hari kayak gitu atau memang harus dicek tiap hari atau bagaimana ini supaya kita misalnya peternak pembudidaya itu tahu itu caranya gimana ini, Pak? Ya, itu, Mas. Memang di dunia budidaya itu seninya di situ, seni budidaya udang faname seperti itu. Gitu ya? Jadi kita dituntut sebagai petambak itu dituntut untuk selalu intent ke tambak dan selalu mengecek kualitas air kita. Itu setiap hari. Karena apa? Kita punya keinginan budidaya kita berhasil. Kita bersakit-sakit dahulu di situ. Bersakit-sakit dahulu. Nah, salah satunya seperti itu, Mas. Nah, tapi jangan berkecil hati, kita nggak harus ngecek setiap hari atau apa. Kan kita sudah ada kita sudah ikut program dari Advisory yang IFAM. Oh, alah. Oh, pakai si IFAM Iya. Itu. Oh, iya. Tapi Bapak selama ini sudah pakai itu ya? Sudah. Jadi nggak perlu repot-repot ngecek tiap hari. Nggak perlu. Sekarang sudah nggak perlu. Dulu pada waktu belum ikut IFAM, belum dengan Advisory ya, saya selalu ngikuti, tapi kan juga nggak sedetail sekarang gitu loh. Sekarang sudah ada teman-teman dari Advisory, dari pihak Advisory yang setiap pagi sore mengecek kualitas air kita dan hasilnya seperti apa. Kita bisa dilihat di IFAM dan bisa dilihat di mana. Dapat laporan dari tim siap, Pak ya? Siap, betul sekali. Sehingga tadi seperti yang Bapak katakan, ketika mau berhasil tadi harus diperhatikan parameter itu ya. Iya, betul. Kalau sudah dapat report dari teman-teman dari aplikasi IFAM ya, dari aplikasi IFAM, ini kan nanti ada aplikasi Android-nya, Pak ya. Ada aplikasinya ya. Ya. Dapat report sehingga nanti Bapak tahu harus mentreatment apa gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Tinggal kita menggabungkan dengan SOP yang kita punya ya. dengan apa yang input dari Advisory baru kita aplikasikan. Sehingga sangat membantu. Selama ini Bapak sudah pakai aplikasi IFAM, itu tinggal nyantai-nyantai gitu ya. Tinggal nunggu report dari aplikasi, lihat di sini. Itu berarti Bapak kalau pas pergi-pergi itu tinggal buka HP itu tahu, Pak ya? Sudah. Oh, jadi nggak perlu misalnya ngecek pH, nyelupin alat ke air, nggak perlu ya? Nggak bisa. Jadi tinggal nunggu report dari aplikasi IFAM. Betul sekali. Nah, sehingga tahu, oh ini kurang apa, perlu di treatment apa. Betul. Itu ada ini nggak, Pak, semacam dari tim dari aplikasi IFAM itu, oh ini kurang ini nih, perlu diinikan gitu, ada? Ada, yaitu yang rekomendasinya dari IFAM dan Advisory yaitu. Oh, berarti kalau misalnya ada, oh ini nitratnya kurang apa gitu ya? Kelebihan apa? Itu naik atau apa? Ada rekomendasi. Ada. Nanti pakai ini. Gitu. Ada. Oh, gitu toh. Seperti itu. Mulanya kok agak nyantai ini ya, agak nyantai gitu, Pak ya. Ya. Pak, ini sedikit informasi juga ini dari teman-teman Advisory bahwasanya aplikasi IFAM itu nanti kan akan ada aplikasinya ya, bisa di-download di HP, bisa mantau tiap hari di HP. Nah, nanti ada
marketplace-nya, semacam marketplace itu Pak ya. Ya, betul. Nah, nanti teman-teman yang mau jual hasil panennya gitu, terus mau beli pakan, beli sarana produksinya, probiotik, suplemen, vitamin dan lain sebagainya, ya bahkan beli benurnya, nanti Betul, ada bisa dilihat di aplikasi Pak. Betul. Sudah siap. tahu Pak? Sudah Mas, tapi saya pribadi sudah mengikuti program advisory yang tari udang. EFAM ya. Tari udang, ya di EFAM itu tari ada tari udang. Oke. Ada tari udang, jadi hasil budidaya kita bisa jual ke advisory. Oh. Dengan harga yang bagus lah. Oke, siap. Nah ini kan Pak Agus sudah tahu ya? Sudah. Nah ini teman-teman Pon Tambak Udang juga harus tahu yang lainnya Pak. Supaya bisa mengikuti apa yang tadi didapatkan oleh Pak Agus, kemudahan-kemudahan ya dan lain sebagainya, supaya harapannya adalah panennya bagus Pak ya. Bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Agus atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman petambak udang di daerah yang lainnya. Hasilnya bagus, semakin maju dan berkembang. Baik, terima kasih waktunya Pak Agus. Dan untuk developer semuanya, sampai ketemu lagi di video-video kita yang lainnya.